dari definisi pornografi sendiri ini adalah definisi yang memang ambigu. Artinya sebuah definisi yang tidak ada hal yang tegas gitu loh. Di dalamnya berbicara tentang seperti apakah pornografi itu. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ disebutkan bahwa pornografi itu adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan yang membangkitkan nafsu birahi atau bahan bacaan yang dengan sengaja dan semacam-macam dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi. Itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara di dalam undang-undang pornografi, jadi sebetulnya kita sudah punya undang-undang pornografi yang tujuannya adalah untuk melindungi generasi kita, melindungi anak-anak kita dari pornografi. Tapi bayangkan, walaupun sudah ada undang-undangnya, aksi-aksi pornografi dan porno aksi ini masih berlangsung sampai sekarang. Nah, di dalam undang-undang pornografi, di situ dijelaskan bahwa yang dimaksud pornografi itu adalah materi seksualitas ya yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan ya dan sebagainya termasuk di sini adalah gerak tubuh, juga bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media ya dan itu dipertunjukkan di muka umum yang dapat membangkitkan seksual atau melanggar nilai-nilai kesusilaan di dalam masyarakat. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Undang-Undang Pornografi, sebetulnya sudah ada ikhtiar untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan pornografi dan porno aksi. Tetapi permasalahannya ataupun pertanyaannya adalah, kenapa pornografi dan porno aksi itu sendiri sampai sekarang masih berkeliaran dengan nyata, ya, berkeliaran dengan sangat masif. Kenapa hal ini terjadi? Sekali lagi, karena definisi dari pornografi itu sendiri yang kemudian masih sangat ambigu. Contohnya misalnya di sini, melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan nilai kesusilaan dalam masyarakat ini adalah nilai kesusilaan kelompok masyarakat. Artinya setiap orang boleh mendefinisikan apa yang disebut dengan benar dan salah. Tidak ada sebuah standar yang pasti yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap nilai kesusilaan masyarakat. Bahkan yang memiriskan adalah ada di antara kalangan feminisme, kalangan yang mereka beranggapan memperjuangkan hak-hak perempuan, mereka mempunyai sebuah slogan, tubuhku adalah milikku. Sehingga setiap perempuan itu boleh memperlakukan atau berbuat apa saja dengan tubuhnya. Bahkan seorang perempuan itu boleh berbaju seminim mungkin, ya, seminim mungkin, dan dia melakukannya di hadapan umum, itu sah-sah saja selama dia itu tidak mengganggu orang lain. Apa yang dimaksud dengan tidak mengganggu orang lain? Ya dia tidak merugikan, dia tidak mencuri gitu ya. Itu anggapannya demikian. Lalu mereka mendudukan siapa saja yang terbangkitkan birahinya ketika melihat orang-orang yang berpenampilan seperti itu, menurut mereka yang salah itu bukan perempuannya, tapi yang salah itu adalah mereka yang melihatnya. Nah, ini kan berarti ada suatu penjungkir balikan tentang suatu standar kebenaran. Jadi pornografi dengan porno aksi ini menjadi sebuah tindakan yang legal yang diusung oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini sangat memiriskan. Nah, padahal kalau di dalam Islam, pornografi itu sudah jelas. Pornografi itu adalah ketika seseorang memperlihatkan tubuhnya yang termasuk bagian aurat, jadi artinya itu harus tertutup, yang tidak boleh diperlihatkan secara sengaja di depan orang-orang selain dari mahramnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang disampaikan oleh hadis Rasulullah di sini menyampaikan ya, ketika Rasulullah itu melihat Asma binti Abu Bakar. Jadi suatu ketika Rasulullah itu melihat Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini masuk ke dalam rumah Rasulullah dan pakaiannya tipis ya sehingga menerawang. Lalu Rasulullah itu berpaling darinya lalu berkata, sesungguhnya jika seorang wanita telah menginjak dewasa, yaitu mereka sudah balik yang didandai salah satunya oleh ada menstruasi atau haid, maka
yang diperlihatkan itu hanyalah bagian ini dan ini. Lalu beliau menunjuk muka dan telapak tangan. Berarti seluruh tubuh perempuan berdasarkan hadis ini adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Sehingga di luar daripada itu tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada siapa? Kecuali kepada orang-orang yang disebutkan di dalam surat An-Nur, ya, yang disebutkan di dalam surat An-Nur ayat dalam surat An-Nur ayat 31. Siapa saja? Di situ disebutkan ada ayah, ya, kemudian anak daripada kepada saudara laki-laki, lalu anak daripada saudara laki-laki ayah, gitu ya. Nah, itu boleh. Jadi ada ketentuan-ketentuan laki-laki mana saja yang boleh melihat selain daripada muka dan telapak tangan. Nah, ini batasannya sudah jelas. Di dalam surat An-Nur ayat 31, kemudian juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 50-59. Nah, jadi batasannya pornografi itu apa? Kalau dalam Islam itu sudah tegas. Ketika seorang muslimah yang sudah balik, lalu dia memperlihatkan auratnya kepada orang yang bukan termasuk mahramnya di wilayah umum, maka itu adalah terlarang. Hukumnya haram hukumnya. Tapi betapa banyak yang kita masih melakukan satu tindakan permisif terhadap saudara-saudara kita yang mereka memperlihatkan aurat. Sama sekali baik saya, ya juga ibu-ibu semua di sini, ketika melihat ada saudara-saudara kita yang masih belum bisa menutup auratnya, kita tidak membenci mereka. Tetapi yang kita perlu lakukan itu adalah kita menyampaikan kepada mereka perbuatan mereka yang harus kita cegah. Jadi pada saat kita tidak menyetujui perbuatan mereka, bukan berarti kita membenci mereka. Itu yang harus dibedakan ya. Karena seringkali kalau kita itu mengatakan bahwa memperlihatkan aurat adalah perbuatan yang dilarang di dalam Islam, lalu seolah-olah diframingkan bahwa kita itu membenci mereka, nyinyir sama mereka, julid sama mereka. Sama sekali tidak demikian. Bahkan di dalam konsep Islam ada yang disebut dengan cinta dan benci karena Allah. Jadi ada sebuah kitab yang berjudulnya Pilar-Pilar Nafsiyah. Di dalam kitab itu saya membaca ada sebuah pembahasan tentang cinta dan benci karena Allah. Di dalam kitab tersebut ya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan cinta dan benci karena Allah itu adalah kita harus menjaga orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai agar tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga sesungguhnya ketika kita menjaga agar orang lain, muslimah yang sudah balik itu tetap di dalam ketaatan, sehingga kita menyampaikan kepada mereka bahwa yuk kita tutup auratnya gitu ya. Jangan diumbar karena apa yang kamu lakukan itu adalah perbuatan dosa. Ketika seorang muslimah yang sudah balik, dia memperlihatkan auratnya yang seharusnya ditutupnya, maka dosanya itu tidak hanya ditanggung oleh yang bersangkutan, dosanya juga ditanggung oleh orang tuanya, oleh ayah dan ibunya, dan juga oleh saudara laki-lakinya. Kan kasihan sekali ketika seorang perempuan itu harus menyeret orang-orang yang dia sayangi. Maka hakikatnya rasa cinta kita, rasa benci kita kepada seseorang itu ditunjukkan dengan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita menasehati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Atau dengan kata lain juga kita melakukan dakwah kepada mereka, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kita cegah orang lain untuk melakukan satu kemungkaran, lalu kita ojak orang lain untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf. Nah, jadi inilah yang disebut dengan batasan pornografi. Ya bisa jadi ada orang-orang mereka yang mungkin tersinggung dengan batasan ini, tetapi ini adalah bukan kata saya, ya ini juga bukan perkataan ulama saja, ya, tetapi ini yang memang disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya ini adalah wahyu dari Allah yang menegaskan ini. Dan kita sebagai seorang muslim itu kan punya keyakinan bahwa aturan yang harus kita
taati itu adalah aturan yang bersumber dari Zat yang menciptakan kita, yang paling tahu tentang siapa kita, yang paling tahu tentang hal yang baik dan yang buruk untuk kita. Hakikat yang baik dan buruk itu tidak bisa diketahui oleh manusia. Hakikat yang baik dan buruk itu hanya Allah yang paling tahu. Karena itulah Allah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah, wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi bisa jadi kamu itu membenci kepada sesuatu, pada sesungguhnya itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi kamu itu menyukai sesuatu, pada sesuatu itu tidak baik untuk kalian. Sehingga kembali lagi, kalau di dalam Islam, standar baik dan buruk itu bukan didasarkan kepada akal manusia, bukan didasarkan kepada pendapat manusia, tetapi dikembalikan kemana? Dikembalikan kepada standar hukum syariat Islam. Karena ada sebuah kaidah usul fikih, al-aslu fil asya, asal dari hukum sesuatu yang berkaitan dengan benda itu al-ibahah, artinya mubah. Tetapi asal dari hukum tentang suatu perbuatan itu ada terikat kepada hukum syara. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua benda-benda itu dihukumi mubah. Maka kita boleh menggunakan sebuah benda-benda kecuali ketika ada dalil yang menunjukkan bahwa benda tersebut itu adalah haram. Maka kalau berkaitan dengan benda, yang harus kita lakukan adalah mencari dalil-dalil yang mengharamkan terhadap suatu benda. Contohnya apa? Contohnya misalnya khamar, kemudian babi, ya, itu adalah benda-benda yang haram bagi kita. Nah, tetapi hukum tentang perbuatan itu bukan mubah. Bukan mubah itu artinya tidaklah berarti bahwa kita boleh melakukan perbuatan apa saja. Karena hukum asal dari sebuah perbuatan itu ada terikat kepada syariat Islam. Sehingga seharusnya seorang muslim ketika dia itu melakukan satu perbuatan, dia harus berpikir dulu dan cari tahu dulu. Apakah yang akan saya lakukan ini diridhoi Allah atau tidak? Hukumnya bagaimana? Apakah hukumnya ini wajib? Apakah hukumnya sunnah, makruh, mubah, dan na'udzubillah jika itu hukumnya adalah haram. Maka jika itu adalah haram, maka saat itu segera harus kita tinggalkan. Tapi jika itu hukumnya makruh, sebaiknya kita tinggalkan. Jika itu hukumnya adalah mubah, maka boleh-boleh saja, karena itu tidak dihukumi apapun. Kita melakukannya atau meninggalkannya, ya tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Jika itu adalah sunnah, maka sebaiknya kita lakukan. Tapi jika itu adalah wajib, harus kita lakukan. Ya, nah, batasan aurat di dalam Islam itu hukumnya sudah clear. Hukumnya menutup aurat kita, hukumnya adalah wajib. Dan batasannya sudah jelas. Ya, yang memang sekarang di dalam dunia sekuler kapitalis seperti yang kita hidup saat ini, ya, banyak orang yang mulai mengutak-atik tentang terkait batasan syariat dan batasan aurat, batasan syariat. Bahkan kemudian aurat syariat yang terkait dengan masalah jilbab ini ada yang ditarik-tarik, dihubung-hubungkan dengan pakaian negara kita. Bahwa pakaian nasional negara kita itu adalah kebaya, dan inilah yang pakaian yang paling baik untuk kita. Nah, dan ibu-ibu sebetulnya bisa mencari literasi terkait dengan ini ya. Kalau ibu-ibu membaca bagaimana sejarah yang terkait dengan bangsa kita, ya, maka beberapa suku di negara kita itu sesungguhnya sudah mengenal apa yang disebut dengan menutup aurat. Ya, mereka sudah menutup auratnya karena apa? Karena negara kita, negara Indonesia itu sudah bersinggungan sekian lama ya, beberapa tahun yang lalu itu dengan kekhalifahan, yaitu satu sistem pemerintahan yang ada di dalam Islam saat itu. Nah, jadi mereka sudah mengenal tentang syariat Islam yang berkaitan dengan menutup aurat. Tapi kenapa kemudian sekarang seolah-olah negara kita sekarang itu adalah negara yang demikian jauh dengan syariat Islam? Ya, kita perlu tahu bahwa ada sebuah ikhtiar, ada sebuah upaya, ada sebuah kalau saya bilang itu katakanlah sebuah konspirasi dari mereka-mereka yang membenci syariat Islam, yang mereka tidak ingin syariat Islam itu kembali tegak di muka bumi ini. Nah, ini harus kita sadari, sehingga
Mereka menyampaikan menyampaikan pendapat-pendapat atau menyampaikan opini-opini yang tujuannya adalah meragukan terhadap syariat Islam itu sendiri. Kita masih ingat ketika ada seorang perempuan muslimah yang menganjurkan untuk tidak mengajarkan kepada anak-anak kita pengenalan terhadap misalnya pakaian jilbab, ya tidak perlu kita kenalkan kepada anak-anak usia dini, karena kalau kita kenalkan kerudung dan berjilbab kepada anak-anak usia dini, maka anak-anak kita akan berpotensi menjadi anak-anak yang tidak punya rasa percaya diri. Mereka akan bingung terhadap identitas dirinya. Nah, opini-opini yang seperti ini sangat memiriskan ketika dilontarkan di tengah-tengah kaum muslimin, dan yang menyampaikannya itu adalah mereka dari kalangan muslim itu sendiri. Ya, karena apa? Karena memang kalangan muslim itu ada yang mengkotak-kotakan. Jadi ada yang mengatakan ini adalah Islam moderat, ini adalah Islam liberal, ini adalah Islam radikal, ini adalah Islam ekstrim, ya. Ada orang-orang yang mencoba untuk mengelompokkan itu. Dan seharus kita tahu bahwa yang mengelompokkan itu adalah orang-orang dari kaum negara-negara barat yang mereka mengkotak-kotakan Islam, yang kemudian dengan keminiman literasi kita, kaum muslimin di negara-negara kita atau negara-negara muslim yang lainnya mengadopsi mentah-mentah, menganggap bahwa pengkotakan-pengkotakan seperti itu adalah pengkotakan yang memang merupakan sesuatu yang harus dilakukan, dan itulah yang sesuai dengan zaman. Sehingga mereka beranggapan Islam moderat, Islam liberal adalah Islam yang sesuai dengan zaman sekarang, yang bisa mengakui adanya pluralisme, yang bisa mengakui tentang perbedaan pendapat, yang bisa mengakui hak setiap orang adalah sama, yang mengakui hak asasi manusia, yang mengakui tentang kesamaan gender. Nah, ini perlu berhati-hati.